Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir sudah selesai untuk Aditya Ramadana, dan nanti seperti biasa akan diawali dengan paparan hasil penelitian dari Aditya Ramadana selama kurang lebih 10 sampai 12 menit yang dimanfaatkan secara efektif. Kemudian akan dilanjutkan dengan konfirmasi dan klarifikasi sekaligus ujian. Nanti akan dimulai saya sendiri karena saya anggota yang terkait masuk dan nanti di akhir Pak Istinus untuk menghemat waktu setelah kita mulai. Tapi sebelum dimulai silakan Aditya melakukan doa. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya. Yang pertama yang saya hormati Ketua Penguji Ibu Wahyuni Sareng, kemudian Sekretaris Penguji Bapak Aristiono Nugroho PTNH INSI, kemudian yang saya hormati anggota penguji Bapak Olodi Domoran Eskom. Baik, di sini penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul inovasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, studi deskriptif efektivitas bagi pelayanan publik di Kelurahan Pucung, Kecamatan Gulcubung, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama yaitu di mana pelayanan konvensional di Kelurahan Pucung itu mengharuskan tatap muka sehingga mengakibatkan beban bagi masyarakat baik itu dari segi biaya maupun waktu. Dan di sini kelurahan sebagai ujung tombak memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan layanan administrasi kepada masyarakat. Hal ini akan lebih krusial apabila ditarik dalam konteks perkenalan. Maka dari itu upaya transformasi yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Pucung yaitu implementasi melalui SID dan Sirma. Namun dalam upaya implementasi ini masih terluput dari berbagai hambatan. Berdasarkan dari judul tersebut, peneliti mengamalkan masalah yang pertama, bagaimana SID dan Sirma mendukung pelayanan publik serta pengelolaan potensi lokal. Kemudian, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi SID dan Sirma. Kemudian, apa langkah yang dilakukan oleh Kelurahan Pucung dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis inovasi SID dan Sirma dalam mendukung pelayanan publik serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan SID dan Sirma, kemudian menganalisis langkah yang akan dilakukan oleh Kelurahan Pucung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPN dalam mengembangkan layanan publik berbasis teknologi informasi, kemudian referensi akademik bagi politik kriteria SPN, dan diharapkan ini dapat menjadi masukan bagi Kelurahan Pucung dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Kemudian bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana terapan. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Di sini peneliti menggunakan 6 pisau analisis yang akan digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu teknologi acceptance model yang dikeluarkan oleh Redaptis. Di sini mengatakan bahwa pengembangan teknologi dapat dilihat dari persepsi pemanfaatan dan kegunaan bangunan. Kemudian teori inovasi oleh Fred Rogers. Di sini mengatakan bahwa inovasi adalah suatu gagasan praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu maupun kelompok yang diadopsi untuk memberikan manfaat tertentu. Kemudian teori pelayanan publik oleh Mandela yang menjelaskan bahwa pelayanan publik memerlukan kemudian akses, kecepatan, kejelasan, dan keterbukaan informasi. Kemudian peneliti juga menggunakan teori persepsi yang menjelaskan bahwa persepsi sangat mempengaruhi individu dalam menerima atau menolak inovasi. Kemudian dari teori dinamika abilities oleh David Kress, di sini dijelaskan bahwa organisasi itu menggunakan kemampuan yang dinamis, yaitu sensing dan seizing. Kemudian tindakan menjelaskan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh nilai, norma, dan tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Kemudian di sini ada kerangka penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana tata kelola pemerintahan Pucung, Kelurahan Pucung diperlukan adanya transparansi
transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Untuk melaksanakan tiga tersebut perlu adanya inovasi. Dalam pelaksanaan inovasi melalui tahapan pengetahuan, rujukan, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Kemudian untuk melaksanakan tahapan tersebut perlunya bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang membantu dalam komunikasi serta penyebaran data sehingga pelayanan publik menjadi cepat, efisien, dan akurat. Maka dari itu peneliti dapat mengetahui kendala yang akan dihadapi, kemudian apa saja solusi yang telah dilakukan oleh Kelurahan Pucung. Di sini metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memiliki metode kualitatif dapat memahami fenomena sosial di lapangan secara mendalam, kemudian terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan tentunya nanti akan melibatkan banyak aktor. Kemudian pendekatan deskriptif dipilih karena dapat menguraikan kondisi sehari-hari di lapangan. Untuk lokasi penelitiannya dilakukan di Kelurahan Pucung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di mana di Kelurahan Pucung ini masih memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Untuk sistem informasi Kabupaten Teknologi Informasi di Kelurahan Pucung diketahui telah mengimplementasikan inovasi digital berupa SID dan Sirama. Maka sehingga hal ini relevan untuk diteliti. Kemudian untuk gambaran umum wilayah di Kelurahan Pucung, diketahui bahwa Kelurahan Pucung berada di Pasar Gunung Seribu yang didominasi oleh perbukitan batu kapur dengan luas berkisar 1.442,6 hektar yang merupakan 16% dari luas Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk kondisi sosial dan kependudukan, diketahui bahwa Kelurahan Pucung memiliki total jumlah penduduk 3.603 jiwa yang komposisi penduduknya hampir setara, laki-laki dan perempuan hampir setara. Kemudian untuk kelompok usia di sini Kelurahan Pucung dapat dilihat bahwa didominasi oleh usia dewasa, kemudian diikuti oleh lansia. Untuk tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Pucung didominasi oleh lulusan SD sederajat, sedangkan jumlah penduduk pendidikan perguruan tinggi relatif sedikit. Untuk teknologi informasi di Kelurahan Pucung ini dikelola oleh PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Berikut inovasi yang pertama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pucung yaitu sistem informasi desa yang dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86. SID ini merupakan sistem digital terintegrasi untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan data satu pintu yang bertujuan untuk mentransformasikan pola kerja konvensional ke yang modern. Untuk modul dan menu utama portal sistem informasi desa ini terdapat data terbuka, yaitu akses kependudukan, tingkat pendidikan, mata pencarian, wilayah, dan data aset secara transparan. Kemudian terdapat menu PPID yang menjamin transparansi, akuntabilitas, SOP publik, permohonan, keberatan, dan dokumen regulasi desa. Kemudian SID ini juga terintegrasi dengan Sirama, yaitu pelayanan berita yang dilakukan secara konvensional dan digital. Untuk di samping ada gambar dari menu utama sistem informasi desa Kelurahan Pucung. Kemudian inovasi yang kedua yaitu Sirama atau siap antar sampai rumah. Sirama ini merupakan layanan administrasi berida yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses persyaratan bagi masyarakat. Sirama ini menjadi garda terdepan dalam inovasi pelayanan publik tingkat kelurahan yang dilakukan secara digital. Sirama ini juga sudah terintegrasi dengan SID, maka dari itu hal ini dapat mengurangi risiko duplikasi data dan kesalahan administratif oleh kelurahan. Untuk kalau Sirama itu sendiri, pengguna dapat mengajukan permohonan kepada kelurahan, kemudian pihak kelurahan itu akan mengolah dan mencetak data tersebut, kemudian berkas yang telah dimuatkan akan diantarkan secara door to door oleh pihak kelurahan melalui layanan kurir. Untuk efektivitas dan dampak pelayanan Sirama, yang pertama yaitu memberikan kepastian layanan dan membantu bagi kalangan usia sepuh. Kemudian transparansi layanan, memberikan kejelasan alur dan kepastian penyelesaian dokumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pelayanan kelurahan. Untuk tata kelola pemerintahan di Kelurahan Pucung, perwujudan transparansi diwujudkan melalui portal SID, kemudian akuntabilitas melalui publikasi survei kepuasan SKM, kemudian dalam inklusi
inklusivitas diwujudkan dengan layanan hibrida bagi warga digital Indonesia, inklusi ramah. Dan peran dan inovasi, adopsi aplikasi SID dan Sirama sukses memfasilitasi komunikasi warga, baik itu melalui media WhatsApp dan melalui kelompok informasi masyarakat, layanan surat menyurat tanpa balai desa dan penyebaran pusat. Kemudian untuk output layanan dari kedua inovasi ini yaitu menghasilkan ekosistem pelayanan publik yang unggul, cepat, efisien dan akurat. Kemudian dari implementasi inovasi tersebut ditemukannya beberapa kendala. Yang pertama, sosial budaya dan sumber daya manusia. Kuatnya preferensi masyarakat, khususnya pada lansia, pada yang bertatap muka, dan masih rendahnya literasi digital warga maupun aparatur. Kemudian dalam pengenalan infrastruktur dan perangkat, bahwa diketahui bahwa di Kelurahan Pucung ini masih terdapat blind spot atau sinyal yang diakibatkan kondisi topografi Kelurahan Pucung yang didominasi oleh perbukitan, serta terbatasnya jumlah dan spesifikasi perangkat keras, baik itu perangkat komputer ataupun perangkat pendukung lainnya. Kemudian kendala anggaran, di mana diketahui bahwa pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia juga memerlukan anggaran. Selain itu, hal ini dapat memicu tingginya risiko sensitif dan human error. Kemudian berdasarkan dari hambatan tersebut, Kelurahan Pucung telah melakukan beberapa solusi. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang yaitu dengan mengadakan pelatihan atau BIMTEK rutin dan melakukan pola kerja kolaboratif antar pemom untuk meminimalisir risiko human error. Kemudian penguatan infrastruktur dan integrasi, yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan distrik dapil dan instansi terkait guna memperlancar sinkronisasi dan kependudukan. Kemudian solusi yang ketiga yaitu inovasi lingkungan mandiri, merancang sistem pelayanan pencatatan dokumen otomatis menggunakan input timika untuk mengurangi proses serta memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meminimalisir penggunaan anggaran. Di sini ada peta hasil olahan peneliti, di mana ini adalah solusi dari Kelurahan Pucung dalam mengatasi kendala infrastruktur jaringan internet. Jadi pada tahun 2021, Dinas Kominfo telah memberikan bantuan berupa wifi gratis yang diposisikan berada pada pusat kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat membantu dalam kegiatan administrasi. Jadi kesimpulan dari penelitian yang tadi dilakukan itu inovasi yang tata kelola pemerintahan yang telah diimplementasikan di Kelurahan Pucung, yaitu melalui SID dan Sirama. Kemudian kendala dalam pelaksanaan atau implementasi, yang pertama itu kendala sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, dan kendala sistem atau human error. Kemudian upaya yang telah dilakukan oleh kelurahan, yang pertama adalah peningkatan kapasitas, pelatihan dan pendampingan IT rutin bagi operator. Kemudian penguatan infrastruktur, kolaborasi dengan instansi terkait untuk pembebasan jaringan. Kemudian pendekatan yang efektif, fasilitasi inklusif dan pengembangan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dengan masyarakat. Kemudian saran yang diberikan yaitu yang pertama, pemerintah Kelurahan Pucung disarankan untuk terus mengembangkan SID dan Sirama dan Sibertan melalui peningkatan fitur keamanan data serta penguatan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Dan itu diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi digital masyarakat yang adaptif, inklusif agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan secara optimal. Kemudian bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau metode serta memperluas objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas inovasi dan pemerintahan berbasis digital. Demikian presentasi yang